kita nggak usah minta pun, Allah pasti datangkan keajaiban. Kunci keajaiban dunia ada pada waktu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dicintai Allah Ta'ala, apa kabar Anda di sana? Saya doakan semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, diberikan barokah sehat, dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, dan semoga Anda selalu mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang hidup. Amin ya Rabbal alamin. Buat teman-teman yang ingin gabung ke grup, kita sama-sama beramal dan mendatangkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan klik link yang saya berikan di deskripsi video ini. Teman-teman, sahabatku yang dicintai Allah Ta'ala, insya Allah di video ini saya ingin membahas ritual jalur langit, amalan yang menyebabkan kita dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah cinta sama kita, kita nggak usah minta pun, Allah pasti datangkan keajaiban, Allah pasti keluarkan kita dari semua masalah yang kita hadapi di dunia. Apalagi kalau kita meminta. Lebih-lebih lagi Allah kasih lebih banyak lagi. Dan bagi teman-teman yang saat ini mungkin sedang putus asa, punya amanah yang sangat besar, jadi bahan omongan tetangga, jadi bahan omongan saudara, gak usah putus asa, gak usah sebel, gak usah stres. Tenangkan diri, balas semua energi negatif yang datang kepada Anda dengan memperbanyak sholawat. Anggap aja mereka donatur sholawat kita. Yang kita ucapkan kalau setiap ada hari, orang yang ngomongin keburukan kita, mendatangkan energi kita lagi dapat transferan pahala kita. Mereka. Tapi kalau ternyata mereka nggak punya amalan baik, maka dosa kita yang akan disedot sama mereka. Justru kita berterima kasih sama mereka dan kita nggak perlu balas ngejelekin keburukan mereka. Makanya itu nggak usah sedih, nggak usah marah, nggak usah stres. Perbanyak sholawat aja, perbanyak sholawat. Lalu jangan sampai terfikirkan buat datang ke dukun. Dukun gak bisa ngebantu Anda. Satu-satunya yang bisa ngebantu kita buat keluar dari permasalahan hidup adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang kepada Allah yang memiliki dunia, kepada Allah yang maha kaya, kepada Allah yang maha mendatangkan rezeki, yang maha mendatangkan keajaiban. Kalau kita datang ke Allah satu langkah, Allah akan datang kepada kita 1000 langkah dengan cara berlari. Mungkin selama ini kita sudah terlalu jauh kepada Allah, sehingga keyakinan kita kepada Allah itu tidak ada. Emang ada jalur langit yang bikin keajaiban itu datang kepada kita? Emang Allah bisa mendatangkan keajaiban kepada kita? Emang Allah ngabulin doa kita? Sadar nggak teman-teman? Semua keraguan yang muncul dari dalam hati kita itu penyebabnya karena kita sudah terlalu jauh kepada Allah. Dan itulah bisikan setan yang diberikan kepada kita. Setan itu nggak mau kita dekat sama Allah.
Setan itu selalu memberikan rasa was-was, selalu memberikan rasa keraguan kita biar kita putus asa, biar kita ragu kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak pernah bosan mengingatkan janji Allah kepada hambanya yang patuh kepada Allah, yaitu Allah akan membantu hambanya tersebut keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi, dan Allah pasti akan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak pernah diduga-duga. Itu potongan dari ayat Al-Quran yang bunyinya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yuk kita sama-sama datang kepada Allah, percaya lalu paksakan. Tugas kita mempercayai janji yang Allah sampaikan kepada kita. Setelah kita percaya, selanjutnya kita paksakan diri kita untuk berusaha semaksimal mungkin melaksanakan perintah Allah. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, Allah pasti akan mencintai kita, pasti akan memberikan keajaiban kepada kita. Ingat teman-teman, kalau kita datang kepada Allah dengan cara berjalan, dengan cara merangkak walaupun sulit, tetapi kita datang kepada Allah, berusaha datang kepada Allah walaupun itu sulit. Allah datang kepada kita dengan cara berlari. Dan ini sudah saya buktikan. Cuman membatin aja barang yang saya inginkan, Allah datangkan kepada saya. Bahkan Allah kasih uang yang lebih kepada saya. Yuk kita datang kepada Allah, kita lakukan amalan yang dicintai Allah. Kita lakukan amalan yang bisa membuat Allah cinta sama kita. Intinya kita datang kepada Allah. Yakin aja sama janji yang Allah berikan, paksakan diri kita untuk datang kepada Allah. Bismillah, paksakan. Kalau terdengar suara azan, katakan dalam hati, Bismillah, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku percaya dengan janjimu, aku paksakan diriku untuk datang kepadamu. Kemudian amalan-amalan yang membuat Allah cinta sama kita. Ritual langit yang mendatangkan keajaiban diantaranya adalah kita bangun pada malam hari. 1 jam sebelum waktu subuh. Itu waktu yang sangat minimal banget. Cara paling ampuh biar bisa bangun sebelum subuh yaitu teman-teman, mulai pagi hari, sejak pagi hari pokoknya kita tekadkan diri kita, Bismillah, aku pengen bangun nanti malam 1 jam sebelum subuh. Jam 3 aku pengen bangun, ya Allah mudahkan. Dari pagi selalu dibatin itu. Pagi, siang, sore, sampai menjelang tidur malam, itu terus yang dibatin. Nantinya Allah pasti bangunkan diri kita 1 jam sebelum subuh. Kenapa harus 1 jam sebelum subuh? Ini dia. Karena waktu sebelum subuh itu waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Kunci keajaiban dalam hidup adalah sebelum subuh. Sepertiga malam terakhir, atau paling mudah adalah 3 jam sebelum tiba waktu subuh, itulah kunci keajaiban dalam hidup di dunia. Jadi kalau kita pengen dapetin keajaiban dari Allah, kuncinya bangun sebelum subuh. Minimal banget 1 jam sebelum subuh. Akan lebih maksimal 3 jam sebelum waktu subuh tiba. Kemudian ketika bangun pasti berat banget. Saya aja sampai sekarang masih ngerasain
pegel-pegel di punggung saat bangun tidur. Itu kalau nggak dipaksain, kita nggak akan bangun. Kuncinya paksakan diri. Itu aja teman-teman. Paksakan diri. Pokoknya kalau kita pengen dapat keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, paksakan diri buat bangun pada sepertiga malam terakhir. Ketika kita sudah bisa memaksakan diri kita untuk bangun, kemudian lakukan sholat malam. Sholat malam, kemudian istighfar di malam hari, kemudian bersolawat malam hari sebelum waktu subuh. Lakukan itu. Kalau ngantuk, dilawan rasa ngantuknya. Istighfar terus, kemudian bersolawat terus. Walaupun dalam keadaan ngantuk, walaupun mata sangat berat. Catat nih teman-teman, ingat-ingat. Misalkan jam 2 Anda sudah bangun. Kita bangun jam 2 malam. Saat kita bangun, kemudian kita ambil wudhu, lalu kita tunaikan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah selesai sholat sunnah 2 rakaat, kemudian kita berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah. Pokoknya semua apa yang kita inginkan di dunia maupun di akhirat, kita doakan. Kemudian setelah berdoa, silahkan teman-teman beristighfar. Kemudian bersolawat. Berapa kali bilangannya? Bilangannya bebas teman-teman. Tapi kalau saya sendiri secara pribadi, biar lebih greget, saya targetkan sekali duduk 100 sholawat, 100 istighfar. Ketika sudah selesai 100 sholawat, ketika sudah selesai 100 istighfar, kemudian dilanjut lagi sholat sunnah 2 rakaat. Ketika sudah selesai sholat sunnah 2 rakaat, dilanjut lagi istighfar 100 kali, sholawat 100 kali. Terus menerus sampai menjelang subuh. Begitu kira-kira sampai 5 menit sebelum subuh, baru lakukan sholat witir. Itu teman-teman. Jadi itu amalan biar Allah mendatangkan keajaiban kepada hidup kita. Silahkan dilakukan. Bismillah, paksakan untuk bangun sebelum subuh. Paksakan untuk sholat, berzikir, bersolawat sebelum subuh. Karena kunci keajaiban dunia ada pada waktu ini. Sekian dari saya. Semoga kita bisa selalu istiqomah dalam mengamalkan amalan langit ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.